Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, garis yang sejajar dengan 2x tambah y sama dengan 15 memotong kurva y sama dengan 6 tambah x kurang x kuadrat di titik 4,-6 dan di titik. Oke, berarti di sini kita mencari salah satu titiknya kembali gitu ya. Jadi ini tuh ada kemiripan dengan soal nomor 27. Jadi kalau misalkan kalian masih baru buka video ini, jangan lupa buka di video soal nomor 27 juga gitu ya, supaya makin mantap gitu belajar tentang perpotongan antara garis dengan parabola. Oke, langsung aja. Di sini karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan, maka kita tulis gitu yang jadi petunjuk pada soal. Nah, di sini petunjuknya adalah ada sebuah garis. Jadi ada sebuah garis nih, mau dia kayak gini atau kayak gini kita nggak tahu. Dimana garis itu sejajar dengan 2x tambah y sama dengan 15. Jadi garis yang ini katakanlah seperti itu, dia sejajar dengan garis yang ini. Berarti kalau sejajar, berarti dia mengikuti ini juga gitu kan. Berarti kira-kira seperti ini. Nah, terus dia memotong kurva yang ini di titik ini dan titik ini yang ditanyakan. Jadi sama seperti soal nomor 27, berarti dia selain sejajar, dia itu juga memotong. Jadi katakanlah seperti ini, kira-kira seperti itu. Jadi ini kurang panjang gitu ya, supaya dapat gambarannya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia memotong di 2 titik, dan garisnya ini sejajar dengan garis yang warna merah. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadinya kita tinggal tulis nih petunjuknya, dan yang ditanyakan adalah titik potong satunya lagi, berarti antara ini ataupun yang ini gitu. Nah gitu ya. Oke, jadi di sini aku udah buat petunjuknya. Jadi ini petunjuknya, terus yang ini ditanyakan. Oke, langsung aja. Di sini kita ke petunjuk yang pertama, yaitu garisnya itu akan sejajar dengan yang ini. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalkan nih ada yang ini tadi, dia itu tadi seperti ini, katakanlah seperti ini. Kita ambil salah satunya aja ya, garisnya contohnya seperti ini. Terus garis ini sejajar dengan garis yang lain, berarti sejajar. Nah, kalau kita perhatikan, kalau dia sejajar, berarti miringnya itu sama. Kemiringannya ini sama dengan kemiringan yang ini. Berarti apa? Kalau dia sejajar, gradiennya di sini akan sama dengan gradien yang di sini. Gitu ya. Jadi saat kita mengambil gradiennya ini, gitu ya, gradien dari garis yang warna biru ini, maka kita akan mencari gradien dari sini juga, karena dia sama. Oke? Nah, di sini aku harap teman-teman udah paham konsep gradien gitu ya. Jadi kalau misalkan masih belum paham, kalian bisa belajar persamaan garis gitu ya, supaya lebih mantap lagi gitu untuk belajar fungsi kuadrat. Oke, langsung aja. Di sini kita ambil gradiennya dari sini, berarti kita pindahkan gitu biar lebih mudah. 2x-nya ke ruas kanan, berarti jadi min 2x. Jadi y sama dengan min 2x tambah 15. Berarti di sini kita ambil gradiennya itu sebagai koefisien dari variabel x. Nah, itu kan gradien. Oke, berarti kita dapatkan min 2. Nah, berarti kita dapatkan gradien garis yang ini itu adalah min 2 gitu. Nah, kita udah dapatkan gradiennya. Nah, selanjutnya di sini kita ke petunjuk yang kedua, yaitu garisnya memotong di kurva y sama dengan 6 tambah x kurang x kuadrat. Nah, di mana dia itu ada di titik yang ini. Oke. Di sini kalau kita perhatikan, di sini y-nya sama dengan 6 tambah x kurang x kuadrat. Nah, di sini koefisien dari variabel x kuadratnya negatif. Artinya dia maksimum gitu ya.
Kalau dia positif, dia minimum. Nanti seperti ini gitu ya, biar lebih mantap. Oke, karena di sini negatif, dia terbuka ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita perhatikan, oh ternyata gradiennya di sini negatif. Nah, kalau udah paham gradien pasti pasti kalian udah paham maksud aku gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan gradiennya negatif, berarti dia bukan ke kanan kan, melainkan ke kiri. Jadi ini hanya gambarannya aja gitu. Gambarannya aja supaya makin paham gitu ya tentang konsep kesejajaran dua garis. Dan ternyata di sini gradiennya negatif. Oh, ternyata berarti negatif. Berarti dia garisnya itu ke kiri atas gitu ya. Ke kiri atas atau ke kiri bawah? Pokoknya gitu. Waduh. Pokoknya dia ke arah kiri gitu ya garisnya. Nah, jadi dari sini kita dapatkan bentuk gambarnya itu ternyata seperti ini gitu. Nah, terus di sini pastinya kalau ada garis dan juga tadi parabola, dia memotong, pastinya memotong di 2 titik. Nah, jadi kita bisa misalkan nih, titiknya ini adalah titik X1, Y1. Oke? X1, Y1. Jadi ini adalah salah satu titiknya. Nah, di mana titiknya ini atau titik tersebut itu dilalui oleh garis dan juga parabola. Jadi katakanlah titiknya di sini gitu ya. Titiknya itu ada di garis dan juga ada di parabola. Jadi kita bisa substitusikan titik itu ke garis dan juga ke parabola. Nah, karena di sini kita mau cari garisnya dulu gitu ya. Berapa sih atau apa sih fungsi garis ini gitu kan. Nah, berarti kita akan mensubstitusikan ke fungsi garisnya supaya dapat persamaan garisnya. Nah, gitu ya. Oke, di sini berarti kita misalkan X1, Y1-nya adalah 4,-6. Lalu, kita substitusikan ke persamaan garis. Nah, rumus persamaan garis yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, substitusikan titiknya ini yaitu 4,-6. Nah, berarti Y tambah 6. Karena kan min Y1 berarti ini kan min 6, berarti min kali min 6, jadi plus 6. Berarti Y tambah 6 sama dengan gradiennya tadi adalah min 2 kali X kurang 4. Nah, selanjutnya Y tambah 6 sama dengan, kita kalikan di sini, berarti min 2X. Terus yang ini jadinya plus 8. Lalu, di sini 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi min 6. Jadi Y sama dengan min 2X tambah 8 kurang 6. Nah, 8 kurang 6 itu berapa? 2. Jadi Y sama dengan min 2X tambah 2. Nah, kita dapatkan garisnya itu adalah min 2X tambah 2. Berarti garisnya ini itu adalah min 2X tambah 2. Dan parabolanya adalah yang ini. Nah, sekarang kita mau cari titik yang lain. Di mana titik yang lain itu pastinya dari perpotongan antara garis dan juga parabola. Nah, seperti biasa, kalau ada parabola yang memotong garis atau sebaliknya, maka kedua fungsi Y-nya itu kita harus samakan. Jadi, Y di parabola harus sama dengan Y yang ada di garis. Jadi, kita bisa substitusikan Y yang ada di parabola, yaitu 6 tambah X kurang X kuadrat, sama dengan Y yang ada di garis, yaitu adalah min 2X tambah 2. Lalu, kita akan buat di ruas kanannya itu jadi 0, sehingga ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi, min 2X tambah 2 pindah ruas kiri, jadi ini 2X dan ini min 2. Nah, inilah dia. Sementara yang ini, oh ini salah, sorry. Oke. Ini ya, sebetulnya bisa aja seperti itu. Jadi gini, kalau misalkan kita buat konsepnya kayak tadi, berarti apa? Pindah ini jadinya yang ini jadinya 2X, terus yang ini min 2.
Jadi di ruas kiri itu tetap yang ini. Jadi min x kuadrat tambah x tambah 2x terus tambah 6 kurang 2 sama dengan 0. Nah, jadinya apa? Min x kuadrat berarti ini tambah 3x terus tambah 4 sama dengan sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu dari sini kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Nah, jadinya apa? Di ruas kiri kita kalikan min 1 berarti tandanya udah berubah gitu ya. Udah berubah jadi seperti ini, yaitu x kuadrat kurang 3x kurang 4. Nah, yang di kanan kalau dikalikan min 1 jadinya 0. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita akan faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan berarti kita cari yang jumlah kedua akar adalah min 3 dan perkalian 2 akar adalah min 4. Berarti kita dapatkan min 4 dan 1. Nah, min 4 kali 1 min 4. Min 4 tambah 1 min 3. Jadinya x kurang 4 kali x tambah 1 adalah 0. Oke, maka kita dapatkan x kurang 4 sama dengan 0. Berarti pindahkan min 4 ke kanan, jadinya 4. Berarti kita dapatkan x-nya sama dengan 4. Dan juga x tambah 1 sama dengan 0. Pindahkan 1 ke kanan jadi min 1. Berarti kita dapatkan x-nya min 1. Oke, berarti kita dapatkan x-nya 4 dan x-nya min 1. Nah, kalau kita perhatikan titik sebelumnya adalah titik 4, min 6. Nah, jadinya apa? 4-nya ini udah termasuk ke titik 4, min 6 ini. Jadi ini titik 4, min 6 gitu ya. Titik 4, min 6. Waduh, ini nggak kelihatan gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sehingga kita nggak perlu lagi cari y-nya karena udah termasuk ke titik itu. Nah, berarti kita tinggal mencari y-nya di sini, dimana kita akan mencari y-nya dari y di garis ataupun di parabola. Karena apa? Titik ini juga melalui garis dan juga melalui parabola. Jadi kita bisa substitusikan bisa ke garis ataupun ke parabola. Jadi kita substitusikan ke garis saja, jadinya y sama dengan min 2x tambah 2. Substitusikan x sama dengan min 1, berarti y sama dengan min 2 kali min 1 tambah 2. Berarti y sama dengan min 2 kali min 1 itu adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, kita dapatkan y-nya 4, x-nya min 1. Berarti titik yang lain adalah min 1,4. Jadi jawabannya opsi yang C gitu. Oke, jawabannya opsi yang C.